Selamat datang di channel Cerita dari Bangku Kosong. Di sini setiap cerita menemukan tempatnya. Dari kisah nyata yang menyentuh hati, cerita misteri yang bikin merinding, hingga kisah inspiratif yang membangkitkan semangat. Semua bisa kamu temukan di Bangku Kosong ini. Duduklah, dengarkan, dan biarkan cerita membawa kita ke dunia yang penuh makna. Punya kisah menarik yang ingin dibagikan? Kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Jangan ragu untuk mengirimkan kisahmu, karena setiap cerita layak untuk didengar. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Siapkan dirimu, karena cerita akan segera dimulai. Sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 sahabat memutuskan untuk menaklukkan Gunung Sagara. Gunung yang terkenal dengan keindahannya, tetapi juga memiliki legenda kelam yang jarang diceritakan. Awalnya, perjalanan mereka berjalan lancar, hingga keanehan demi keanehan mulai terjadi. Suara-suara bisikan di tengah malam, kabut yang muncul secara tiba-tiba, dan sosok-sosok mengerikan yang mereka lihat sekilas dari kejauhan. Perlahan, pendakian yang mereka impikan berubah menjadi mimpi buruk. Ketika satu persatu anggota mereka mulai menghilang, mereka sadar bahwa gunung ini tidak ingin mereka pergi. Mampukah mereka keluar hidup-hidup? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari legenda kelam Gunung Sagara? Sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 sahabat memutuskan untuk menaklukkan Gunung Sagara. Gunung yang terkenal dengan keindahannya, tetapi juga memiliki legenda kelam yang jarang diceritakan. Awalnya, perjalanan mereka berjalan lancar, hingga keanehan demi keanehan mulai terjadi. Suara-suara bisikan di tengah malam, kabut yang muncul secara tiba-tiba, dan sosok-sosok mengerikan yang mereka lihat sekilas dari kejauhan. Perlahan, pendakian yang mereka impikan berubah menjadi mimpi buruk. Ketika satu persatu anggota mereka mulai menghilang, mereka sadar bahwa gunung ini tidak ingin mereka pergi. Mampukah mereka keluar hidup-hidup? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari legenda kelam Gunung Sagara? Kakek itu menghela napas. Hati-hati ya nak, gunung itu nggak selalu ramah. Kadang ada yang naik tapi ada yang nggak balik lagi. Jangan sembarangan ngomong atau bertindak di sana, jaga sikap. Siska tersenyum sopan. Tenang aja kek, kita cuma mau menikmati alam. Kakek itu hanya mengangguk pelan dan kembali menyesap tehnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang sedikit aneh, tapi mencoba mengabaikannya. Saat mencapai pos pertama, mereka bertemu seorang pria penjaga pos. Ia duduk di sebuah kursi kayu, memandang mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara. "Jangan ribut di atas ya, kadang ada yang nggak suka," ucapnya santai, tapi matanya penuh makna. Guntur mengernyit. "Maksudnya siapa, Pak, Bu?" Pria itu mengangkat bahu. "Pokoknya jaga sikap aja. Gunung ini punya penghuni lain, bukan cuma kita manusia." Saat mencapai pos pertama, mereka bertemu seorang pria penjaga pos. Ia duduk di sebuah kursi kayu, memandang mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara. "Jangan ribut di atas ya, kadang ada yang nggak suka," ucapnya santai, tapi matanya penuh makna. Guntur mengernyit. "Maksudnya siapa, Pak, Bu?" Pria itu mengangkat bahu. "Pokoknya jaga sikap aja. Gunung ini punya penghuni lain, bukan cuma kita manusia." Bima menoleh ke arah sekitar. Mungkin karena masih pagi, udah, nggak usah dipikirin. Mereka terus berjalan hingga mencapai area perkemahan. Setelah mendirikan tenda, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Dika mencoba mencairkan suasana dengan bercerita. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang terasa janggal. Saat malam semakin larut, Rani mulai mendengar sesuatu. Suara bisikan samar yang datang, entah dari mana. Ia menoleh ke arah hutan, mencoba mencari sumber suara, tetapi hanya ada pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. "Dengar sesuatu?" tanya Siska yang duduk di sebelahnya. Rani mengangguk ragu. "Kayak ada yang bisik-bisik tapi nggak jelas." Bima yang duduk di seberang mereka menoleh dan mengernyit. "Aku juga dengar,
tapi kayaknya cuman angin deh. Namun, saat itu juga mereka semua mendengar sesuatu yang lebih jelas. Langkah kaki yang berjalan di sekitar perkemahan. Mereka saling berpandangan, menahan napas. Tak ada satupun dari mereka yang berdiri atau bergerak. "Siapa yang jalan barusan?" bisik Guntur. Tak ada yang menjawab. Bima menoleh ke arah hutan dan seketika tubuhnya menegang. Di antara pepohonan, ia melihat sesuatu. Sosok tinggi berdiri di kejauhan. Matanya bersinar merah di tengah kegelapan. Ia mengedipkan mata dan sosok itu menghilang begitu saja. Bima menghela napas panjang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan. Tapi entah kenapa, perasaan tidak enak semakin menyelimuti dirinya. Ia merasa sejak mereka menginjakkan kaki di gunung ini, sesuatu telah mengawasi mereka dari kejauhan. Dan mungkin sesuatu itu menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Malam pertama di perkemahan terasa lebih dingin dari yang mereka perkirakan. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir lirih. Api unggun yang mereka nyalakan mulai mengecil, hanya menyisakan bara yang sesekali berderak pelan. Rani menarik jaketnya lebih erat. "Dingin banget ya, padahal siang tadi panas banget." "Biasalah gunung, suhu bisa turun drastis," jawab Guntur sambil menghangatkan tangan di atas api. Mereka semua mulai merasa kantuk setelah perjalanan panjang seharian. Satu persatu mulai masuk ke tenda, menyisakan Dika dan Bima yang masih duduk di dekat api unggun. "Kamu ngerasa nggak suasana di sini beda?" tanya Bima tiba-tiba. Dika menoleh. "Beda gimana?" Bima menggeleng pelan. "Entahlah, kayak ada yang ngeliatin dari tadi." Dika tertawa kecil. "Mungkin kamu terlalu capek, bro. Udah, tidur aja. Besok kita harus nanjak lebih jauh lagi." Bima menghela napas dan akhirnya mengalah. Ia masuk ke tenda dan membaringkan diri. Namun, baru beberapa menit ia memejamkan mata, suara langkah terdengar di luar tendanya. Pelan namun jelas, ia membuka mata, menahan napas. Mungkin itu hanya salah satu temannya yang belum tidur. Tapi suara langkah itu terus berjalan mengitari tenda. "Dika?" bisiknya pelan, tak ada jawaban. Ia duduk dan mengintip melalui celah kecil di pintu tenda. Yang ia lihat hanyalah kegelapan dan cahaya bara api unggun yang nyaris padam. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti tepat di depan tendanya. Bima membeku. Lalu, sesuatu menggesek kain tendanya dari luar, pelan, seperti seseorang atau sesuatu yang menyentuhnya dengan jemari panjang dan kasar. Bima menahan napas. Ia ingin membangunkan teman-temannya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, terdengar suara napas berat, seolah sesuatu sedang berdiri tepat di depan tendanya. "Pergilah, sebelum terlambat." Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut tipis menyelimuti perkemahan mereka, membuat udara terasa lebih dingin daripada seharusnya. Rani membuka resleting tendanya perlahan dan mengintip keluar. Embun membasahi rerumputan dan suasana masih begitu sunyi. Namun, sesuatu terasa janggal. Ia melangkah keluar, mengusap matanya yang masih terasa berat. Pandangannya menyapu area sekitar. Api unggun sudah benar-benar padam, tetapi yang membuatnya menegang adalah jejak kaki di tanah, mengitari tenda mereka. Jejak itu bukan berasal dari sepatu mereka. Bentuknya aneh, panjang, dan lebih besar dari ukuran kaki manusia pada umumnya. "Rani, ngapain di luar?" Suara Siska membuatnya terlonjak. "Kamu lihat ini," Rani menunjuk jejak kaki itu. Siska mengernyit dan berjongkok untuk melihat lebih dekat. "Kayak jejak kaki, tapi bukan jejak kita." Mereka berdua saling pandang. Rasa takut mulai merayap dalam benak masing-masing. Belum sempat mereka mencerna lebih jauh. Tenda Bima terbuka, dan pria itu keluar dengan wajah kusut.
Ada apa sih pagi-pagi ribut? Tanyanya seraya menguap. Rani menunjuk jejak kaki tersebut, membuat ekspresi Bima berubah dalam sekejap. Ia langsung jongkok dan memperhatikan lebih detail. Ini bukan jejak biasa. Semalam gue dengar langkah kaki di sekitar tenda. Kayaknya yang ninggalin jejak ini, Siska merinding. Berarti kita nggak sendirian di sini? Mereka bertiga terdiam. Lalu Dika dan Guntur keluar dari tenda mereka masing-masing, terkejut melihat teman-temannya berkumpul dengan ekspresi tegang. "Kenapa?" tanya Dika. Rani menunjuk jejak kaki itu tanpa berkata apa-apa. Dika dan Guntur ikut melihat, dan wajah mereka seketika berubah serius. "Kita harus cepat-cepat naik dan turun sebelum malam," kata Guntur akhirnya. "Gue nggak mau ada kejadian aneh lagi." Mereka semua sepakat. Dengan perasaan tidak nyaman, mereka segera berkemas dan melanjutkan perjalanan naik. Namun semakin mereka berjalan ke atas, kabut semakin tebal, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sela-sela pepohonan. Siska yang berada di belakang rombongan tiba-tiba berhenti. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya. "Hei, jangan berhenti," tegur Bima. Aku merasa ada yang mengikutiku," bisiknya takut. Mereka semua menoleh, menatap ke arah jalur setapak yang sudah mereka lewati. Tak ada apa-apa selain pepohonan yang diselimuti kabut. Tapi saat mereka berbalik untuk melanjutkan perjalanan, suara tawa lirih terdengar di kejauhan. Mereka semua langsung membeku. "Siapa itu?" seru Dika, mencoba terdengar tegar. Tak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Namun, di antara pepohonan yang tertutup kabut, ada bayangan hitam tinggi yang tampak bergerak pelan. Dan kali ini, mereka semua melihatnya. Kabut semakin menebal. Langkah kaki mereka terdengar menggema di antara pepohonan, seolah ada yang mengikuti di belakang. Namun setiap kali mereka menoleh, hanya ada kesunyian. Siska menggenggam lengan Rani erat. "Aku nggak suka ini. Kabutnya nggak normal." Bima menghela napas. "Kita harus terus jalan. Semakin lama kita di sini, semakin buruk perasaan gue." Guntur yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Sss, dengar nggak?" Mereka semua menahan napas, berusaha menangkap suara yang dimaksud. Awalnya, hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Namun perlahan suara samar mulai terdengar, seperti seseorang yang berbisik dari kejauhan. Pulanglah, sebelum terlambat." Suara itu begitu pelan, seperti datang dari dalam kabut yang mengelilingi mereka. Suasana semakin mencekam. Rani meremas lengannya sendiri, berusaha menahan ketakutan yang semakin menghimpit dadanya. Dika mencoba tetap tenang. Mungkin cuma suara angin. Namun baru saja ia berkata demikian, suara itu berubah menjadi tawa pelan. Tawa yang terdengar seperti berasal dari banyak orang sekaligus. Guntur langsung merogoh tasnya dan mengeluarkan senter. Ia menyorotkan cahaya ke dalam kabut berharap bisa melihat sesuatu. Namun yang terlihat hanyalah bayangan samar yang bergerak cepat di antara pepohonan. "Ada sesuatu di sana," bisik Siska, suaranya gemetar. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar sangat dekat. Mereka semua terlonjak. Dari balik kabut, sesosok bayangan tinggi muncul sejenak, sebelum menghilang kembali dalam sekejap. Dada Bima berdegup kencang. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." Tanpa berpikir panjang, mereka semua mempercepat langkah. Tapi kabut terasa semakin tebal, menelan mereka dalam kegelapan yang dingin dan sunyi. Dan di kejauhan, suara tawa itu masih terdengar. Semakin jelas, semakin dekat. Mereka sadar, apapun yang menghuni gunung ini, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka terus berjalan dengan napas memburu. Kabut yang semakin pekat membuat langkah mereka tersendat, seolah ada sesuatu yang berusaha menahan mereka di tempat ini. Dika berjalan paling depan, berusaha menenangkan diri, meskipun bulu kuduknya terus meremang. "Kita harus tetap bersama," ucapnya pelan tapi tegas.
Tiba-tiba, Siska berhenti. Wajahnya pucat pasi. "Jejak kita!" bisiknya nyaris tak terdengar. Mereka semua menoleh ke belakang dan terkejut melihat bahwa jejak kaki mereka di tanah telah menghilang. Jalur yang mereka lewati tadi kini tampak seolah belum pernah diinjak oleh siapapun. "Ini nggak masuk akal," seru Bima dengan suara bergetar. Guntur mencoba berpikir logis. Mungkin angin atau kabut yang menutupinya. "Tapi bagaimana bisa secepat itu?" balas Siska. Air matanya mulai menggenang. Dari kejauhan terdengar suara gemerisik di antara pepohonan. Bukan suara angin, bukan juga suara binatang. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang bergerak mendekat. Perlahan tapi pasti. Rani menggenggam tangan Siska erat. "Kita nggak sendirian," bisiknya ketakutan. Langkah kaki itu semakin mendekat. Kali ini terdengar lebih banyak, seolah ada puluhan orang berjalan ke arah mereka dari segala penjuru. Namun, tak ada yang terlihat di balik kabut. Dika menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan. "Siapapun itu, tunjukkan diri kalian." Tak ada jawaban. Lalu seketika suara itu menghilang. Hanya kesunyian yang menyelimuti mereka. Napas mereka terengah-engah, mata mereka saling berpandangan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sesuatu terjadi. Kabut di depan mereka perlahan memudar, membuka sebuah jalan setapak yang sebelumnya tidak ada. Di ujung jalan itu, berdiri seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kusam. Wajahnya tertutup bayangan, namun sorot matanya tampak menusuk ke arah mereka. Dan ketika wanita itu tersenyum, mereka semua tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam teritori yang bukan milik mereka. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua terpaku di tempat, menatap sosok wanita yang berdiri di ujung jalan setapak. Rasa takut yang begitu pekat menyelimuti udara di sekitar mereka. Bima menelan ludah. "Itu manusia kan?" Suaranya bergetar. Wanita itu masih berdiri diam. Angin berhembus pelan, menggoyangkan rambut panjangnya yang tergerai berantakan. Lalu ia melangkah maju. "Pergi." Suaranya nyaris seperti bisikan. Namun entah bagaimana terdengar jelas di telinga mereka. Siska mundur selangkah, menggenggam tangan Rani semakin erat. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya panik. Dika menyalakan senter dan mengarahkannya ke wanita itu, namun cahaya yang seharusnya menerangi malah terasa seperti terserap ke dalam kegelapan. Sosok wanita itu tetap buram, seolah bukan berasal dari dunia ini. Guntur mencoba mengambil inisiatif. "Ayo balik aja, kita cari jalur turun," katanya tegas. Namun sebelum mereka bisa berbalik, wanita itu bergerak lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Dalam sekejap, ia sudah berdiri lebih dekat dari sebelumnya, hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam membiru, dan matanya kosong seperti dua lubang gelap tanpa dasar. "Pergi," ulangnya dengan suara lebih berat dan menggema. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari. Langkah kaki mereka terdengar beradu dengan dedaunan kering dan tanah basah. Nafas mereka memburu, tetapi suara langkah lain terdengar mengikuti mereka dari belakang. Siska menoleh sekilas dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Wanita itu tidak berjalan. Ia melayang, mengikuti mereka tanpa menggerakkan kakinya. "Kita harus cepat!" teriaknya histeris. Namun semakin mereka berlari, semakin kabut di sekitar mereka menebal. Jalur setapak yang tadi mereka lewati tiba-tiba lenyap, dan mereka tersadar mereka telah tersesat dalam dunia yang bukan milik mereka. Mereka terus berlari tanpa arah yang jelas. Kabut semakin pekat, dan udara terasa semakin berat. Napas mereka memburu, dada mereka sesak oleh ketakutan dan kelelahan. Dika mencoba menghentikan langkahnya sejenak, tetapi ketika ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak terlihat. "Kita tersesat," suara Guntur penuh kepanikan. "Jalan setapak tadi sudah nggak ada." Siska terisak pelan. "Ini bukan kabut biasa, ini kayak sesuatu yang hidup." Tiba-tiba, dari dalam kabut, suara gemerisik terdengar lagi. Bukan hanya dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Pepohonan di sekitar mereka tampak bergerak sendiri.
Dahan-dahannya seperti merentangkan tangan, seolah ingin menangkap mereka. "Aku nggak mau di sini lebih lama," teriak Rani sambil meremas tangan Bima. Dika mencoba berpikir cepat. "Kita harus cari tempat terbuka, mungkin dari sana kita bisa lihat jalan turun." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan yang semakin lama semakin jelas. Mereka berbentuk manusia, tetapi wajah mereka kosong. Hanya ada lubang hitam di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Mereka berdiri diam di antara pepohonan, mengelilingi para pendaki. "Kita dikepung," bisik Bima. Suaranya nyaris tidak keluar. Salah satu bayangan itu melangkah maju, dan dalam sekejap, seluruh hutan bergetar. Tanah di bawah mereka berguncang, akar-akar pohon mulai bergerak sendiri, menjulur seperti ular yang mencari mangsa. Siska menjerit saat salah satu akar melilit pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. "Bantu aku," teriaknya panik. Dika dan Bima segera menariknya, tetapi akar itu semakin erat mencengkeram, seolah memiliki kekuatan sendiri. Guntur berusaha menebasnya dengan pisau lipat yang ia bawa, namun akar itu hanya menggeliat dan semakin mengencang. "Jangan biarkan dia terseret," seru Rani yang juga menarik tubuh Siska sekuat tenaga. Lalu, dari dalam kabut terdengar suara berbisik. Bukan hanya satu, melainkan banyak suara sekaligus, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, tubuh mereka mulai terasa berat. Mereka tidak bisa bergerak. Hutan ini benar-benar hidup, dan ia tidak ingin mereka pergi. Tubuh Siska masih tertarik oleh akar yang mencengkeram kakinya. Dika, Guntur, dan Bima berusaha menariknya sekuat tenaga, tetapi semakin mereka menarik, semakin kuat akar itu menariknya ke dalam tanah. "Tolong lepasin aku!" Siska berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Rani menangis sambil menggenggam tangan Siska erat-erat. "Kita nggak akan ninggalin kamu." Namun tiba-tiba, akar itu berhenti bergerak. Suasana sunyi sesaat, hanya terdengar napas tersengal mereka yang kelelahan. Siska masih setengah tenggelam dalam tanah yang basah. Tetapi cengkeraman akar itu melemah. Bima melihat sekeliling. Apa yang terjadi? Saat itu juga dari dalam tanah terdengar suara jeritan panjang yang menyayat telinga. Suara itu begitu dalam, begitu penuh dengan penderitaan seperti seseorang yang disiksa di dalam kegelapan yang abadi. Siska kembali menjerit. "Ada sesuatu di bawahku, aku bisa merasakannya." Dika menarik tubuhnya sekuat tenaga. Dan akhirnya dengan satu tarikan terakhir, Siska berhasil terbebas. Namun saat ia terjatuh ke tanah, sesuatu ikut terbawa bersamanya. Sepotong tangan manusia yang sudah membusuk. Semua orang terdiam, tubuh mereka membeku dalam teror. Tangan itu masih bergerak, jari-jarinya berkedut pelan seolah masih mencari sesuatu untuk digenggam. Rani berteriak dan menendang tangan itu menjauh. Tangan itu menghilang ke dalam tanah seperti ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ini gila, ini nggak mungkin nyata," Guntur bergumam sambil memegang kepalanya. Namun sebelum mereka bisa mencerna apa yang terjadi, suara jeritan lain terdengar. Kali ini lebih dekat. Suara itu datang dari hutan di belakang mereka, di mana kabut semakin menebal. Dari dalam kabut muncul sosok lain. Bukan wanita yang mereka lihat sebelumnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk itu tidak memiliki wajah. Hanya ada rongga kosong di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Tubuhnya kurus, dengan kulit yang menempel ketat di tulang, seolah ia sudah mati bertahun-tahun tetapi tetap berdiri dan bergerak. Makhluk itu membuka mulutnya yang hanya berupa lubang hitam, dan suara jeritan yang sama kembali terdengar, seperti ribuan orang yang menjerit bersamaan, memenuhi udara dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Dika menarik napas tajam. "Lari!" Tanpa berpikir dua kali, mereka berbalik dan berlari sekencang yang mereka bisa. Namun hutan itu terasa semakin luas, semakin tak berujung, seolah-olah mereka terus berlari dalam lingkaran. Dan suara jeritan itu semakin dekat. Mereka terus berlari tanpa tahu tuh kemana kaki mereka melangkah. Jantung mereka berdegup kencang, paru-paru terasa terbakar,
tapi suara jeritan itu tak kunjung menjauh. Seakan makhluk itu terus membuntuti, tak peduli seberapa jauh mereka mencoba lari. Dika berusaha berpikir jernih, matanya mencari-cari tanda jalur pendakian. Kita harus cari jalan turun. Jalan mana? Semua terlihat sama. Rani hampir menangis, nafasnya tersengal, wajahnya pucat ketakutan. Bima mengayunkan senter ke berbagai arah. Kita tadi naik dari jalur yang ada tanda panah merah, tapi sekarang nggak ada satupun tanda di pohon. Siska berhenti sejenak, tangannya masih gemetar. Jangan-jangan kita nggak di jalur pendakian lagi, Guntur menelan ludah. Maksudmu? Siska menatap mereka dengan ketakutan yang semakin dalam. Gunung ini udah ngebawa kita ke tempat yang nggak seharusnya kita datangi. Hening sesaat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Bukan suara makhluk mengerikan yang mengejar tadi, tapi langkah pelan, seperti seseorang yang berjalan dengan tenang di atas dedaunan kering. Mereka menoleh secara bersamaan. Di kejauhan, di balik kabut tipis, berdiri sosok pria tua dengan pakaian pendaki usang. Wajahnya tertutup bayangan, tapi tatapannya begitu menusuk. "Kenapa kalian masih di sini?" Suaranya berat dan datar, namun entah kenapa terdengar menggema di antara pepohonan. Dika memberanikan diri melangkah maju. "Pak, kami tersesat. Bisa bantu kami turun?" Pria tua itu tetap diam sejenak, lalu menggeleng pelan. Nggak ada jalan turun. Mata mereka membesar. "Apa maksudnya? Kami baru naik pagi tadi." Bima berusaha terdengar tenang, meski suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tak memberikan ketenangan. "Kalian sudah masuk ke tempat yang nggak boleh dimasuki. Dan begitu kalian di sini, gunung ini nggak akan membiarkan kalian pergi." Siska mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Bapak ini siapa?" Pria tua itu menatap mereka satu persatu. "Aku adalah seseorang yang dulu juga berpikir bisa turun." Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. Pria tua itu berkata dulu. Artinya, dia sudah ada di sini entah sejak kapan. Rani mulai menangis. "Jangan bercanda, Pak. Tolong tunjukkan jalannya." Pria tua itu tetap diam, kemudian perlahan-lahan tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Senyumnya masih ada di sana saat tubuhnya menghilang sepenuhnya. Lalu dari arah yang sama tempat pria itu berdiri, terdengar suara lain, bisikan pelan yang semakin lama semakin banyak, seperti ada puluhan orang yang berbicara sekaligus. Dan di antara kabut, mata-mata merah mulai bermunculan. Mereka tidak sendirian. Dika menelan ludah saat mata-mata merah itu semakin banyak bermunculan di antara kabut. Dadanya berdegup kencang, sementara napasnya tersengal. Yang lain pun sama, tak ada yang berani bergerak. Seolah-olah jika mereka tetap diam, makhluk-makhluk itu tidak akan menyadari kehadiran mereka. Tapi itu hanya harapan kosong. Kabut yang semula menggantung tipis mulai menebal, menyelimuti pepohonan dan menutupi pandangan mereka. Rani merasakan jari-jarinya dingin, hampir mati rasa karena ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan?" Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. "Jangan panik." Guntur berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meskipun ia sendiri juga ketakutan. "Kita harus tetap bersama." Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat di sekitar mereka, berputar-putar seperti sesuatu yang sedang mengintai dari balik kabut. Bima menyorotkan senter ke segala arah, tapi cahaya itu hanya memantul di kepulan kabut, tak mampu menembus kegelapan di dalamnya. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu melesat melewati mereka dengan sangat cepat. Siska menjerit dan mundur ke belakang, nyaris terjatuh. "Ada sesuatu di sini!" Dika segera menariknya berdiri, matanya bergerak liar mencoba mencari sosok yang tadi melintas. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Tapi jalannya mana? Bima terdengar frustasi. Tak ada tanda-tanda jalur pendakian, seolah gunung ini telah mengubah bentuknya untuk menyesatkan mereka. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Suara napas berat terdengar di antara pepohonan, disertai suara geraman pelan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lalu, di tengah kabut sesosok makhluk mulai terlihat. Tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa.
Tubuhnya kurus kering dengan kulit kehitaman seperti kayu terbakar. Matanya merah menyala dan wajahnya memanjang dengan rahang yang terlihat menganga, seolah siap menelan mereka dalam satu gigitan. Makhluk itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan tatapan yang menusuk. Napasnya terdengar berat, setiap helaan terasa seperti suara geraman hewan buas. Tak ada yang bisa bergerak, tak ada yang bisa berbicara. Mereka hanya bisa menatap balik, berharap makhluk itu tidak melakukan sesuatu. Namun harapan mereka sirna ketika makhluk itu mulai melangkah ke arah mereka dengan gerakan yang aneh, seperti melayang tetapi tetap menghasilkan suara langkah berat di atas tanah. "Kita harus lari," bisik Guntur dengan suara tercekat. "Tapi kemana?" Siska gemetar, matanya berkaca-kaca. Tak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Makhluk itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah mereka dengan gerakan yang tak masuk akal, seolah melesat dalam sekejap mata. Dan saat itu juga, jeritan menggema di seluruh hutan. Suara jeritan itu menggema di antara pepohonan, menusuk keheningan malam. Dika menoleh panik, mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanya kabut yang semakin pekat. Anggota kelompoknya berlari tanpa arah yang jelas, hanya berusaha menjauh dari makhluk mengerikan yang baru saja mereka lihat. "Kita nggak bisa terus kayak gini," Guntur berseru, napasnya tersengal. "Kita harus cari jalan turun," balas Bima. Matanya liar mencari tanda-tanda jalur pendakian, namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka berhenti untuk mengatur napas, Dika menyadari sesuatu yang aneh. Mereka meneriaki nama Rani dan Siska. Dua nama itu menggantung di udara. Semua orang saling menatap, kemudian melihat ke sekeliling. Mereka berempat. Rani dan Siska menghilang. "Tidak mungkin," Guntur bergumam, wajahnya pucat. "Tadi mereka ada di belakang kita." Bima berkata panik, menyorotkan senter ke sekeliling mereka. Tapi kabut yang tebal menghalangi cahaya, membuat jarak pandang mereka sangat terbatas. "Rani! Siska!" Dika berteriak sekuat tenaga, tapi yang menjawabnya hanyalah gema suaranya sendiri. "Kita harus balik nyari mereka," ujar Guntur tegas. "Mereka nggak mungkin jauh. Tapi kalau kita balik, kita bisa tersesat lebih jauh." Bima membantah, ketakutan jelas tergambar di wajahnya. "Kita bahkan nggak tahu ke arah mana kita harus pergi." Dika mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. "Aku nggak bisa ninggalin mereka." Sebelum mereka bisa mengambil keputusan, terdengar suara langkah berat dari dalam kabut. Terdengar dekat, sangat dekat. Mereka membeku di tempat, merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Kemudian sesuatu keluar dari dalam kabut. Sebuah jejak kaki, basah dan berlumpur, muncul di tanah di depan mereka. Jejak yang seolah dibuat oleh sesuatu yang tak terlihat. Langkah-langkah itu terus bergerak mendekat. Tapi tidak ada sosoknya. Guntur mundur perlahan, tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi, sekarang." Tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari meninggalkan tempat itu. Meskipun mereka tahu bahwa tak peduli seberapa jauh mereka berlari, gunung ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Mereka terus berlari, napas tersengal, tubuh mereka dipenuhi keringat dingin meskipun udara gunung semakin menusuk. Namun, Dika tiba-tiba berhenti saat melihat sesuatu di balik kabut. "Siska, Rani!" Siluet dua sosok berdiri di kejauhan, samar tertutup kabut. Guntur dan Bima yang masih berlari hampir menabraknya. "Kalian dengar itu?" tanya Dika sambil menunjuk. Bima menatap ke arah yang ditunjuk. "Itu mereka!" Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari mendekat. Begitu mereka semakin dekat, Siska dan Rani terlihat lebih jelas. Mereka berdiri diam, tatapan kosong mengarah ke pepohonan di depan mereka. "Siska, Rani, kalian nggak apa-apa?" Siska berkedip beberapa kali, seolah baru tersadar dari lamunan. "Dika, kalian di mana aja? Kami yang harusnya nanya begitu," ujar Guntur, setengah lega dan setengah panik. "Kalian tadi menghilang. Kami kira kalian..." "Kami nggak kemana-mana," jawab Rani, suaranya lemah. "Kalian yang tiba-tiba menghilang." Dika mengerutkan kening. "Apa maksudnya?" Siska melirik ke arah Rani sebelum menjawab.
Tadi kita lari bareng, tapi tiba-tiba suara kalian nggak ada. Kami teriak-teriak manggil, tapi nggak ada jawaban. Terus, kami dengar suara. Rani menggigit bibirnya, matanya masih penuh ketakutan. Suara perempuan menangis. Bima merinding. Perempuan? Siska mengangguk. Kami pikir itu kalian yang terluka atau apa. Jadi kami coba nyari sumber suara itu. Guntur menghela napas berat. Dan kalian ketemu sesuatu? Rani menelan ludah. Kami lihat bayangan perempuan berdiri di antara pepohonan. Tapi saat kami mendekat, dia menghilang. Dika merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin. Kita harus pergi dari sini. Semua mengangguk setuju. Mereka mulai melangkah menjauh dari tempat itu. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, Siska menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dan saat itulah dia melihatnya. Di antara pepohonan, tepat di tempat mereka berdiri beberapa detik yang lalu, seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan hampa. Dan perempuan itu tersenyum. Mereka bergerak cepat menuruni jalur pendakian, berharap bisa segera mencapai titik awal pendakian. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Jalur yang seharusnya mereka kenali kini tampak berbeda. Pohon-pohon seperti berubah posisi, membuat mereka merasa berjalan di tempat. Kita harus tetap tenang, kata Dika, mencoba mengendalikan ketakutan yang semakin kuat. Kamu bilang tetap tenang, kita sudah berputar-putar selama berjam-jam. Guntur membentak, frustrasi. Siska terisak. Aku nggak mau terjebak di sini. Bima mengamati sekeliling. Ada sesuatu yang membuat kita tersesat. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang mereka. Suara berat dan menyeret, seolah seseorang sedang berjalan dengan kaki yang pincang. Mereka menoleh. Sosok perempuan itu kembali berdiri di kejauhan. Kali ini ia lebih dekat. Wajahnya terlihat lebih jelas, pucat, dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Kita harus lari, Dika berteriak. Mereka berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari makhluk itu. Namun, setiap kali mereka berusaha menemukan jalan keluar, mereka kembali ke tempat yang sama. Kita terjebak, bisik Rani, wajahnya ketakutan. Siska menutup telinganya. Dengar itu? Dari dalam kabut, terdengar suara tangisan perempuan yang semakin lama semakin dekat. Udara menjadi semakin dingin, membuat napas mereka berembun. Mereka sadar bahwa tidak ada jalan keluar biasa dari gunung ini. Satu-satunya cara adalah menghadapi sosok itu. Dika menarik napas dalam. Kita harus mencari tahu apa yang dia inginkan. Saat mereka berbalik, perempuan itu sudah berdiri hanya beberapa meter di depan mereka. Tangannya terulur, seolah meminta sesuatu. Di saat itulah, Siska ingat sesuatu. Kalung, bisiknya. Rani menatapnya. Apa? Kalung yang aku temukan di dekat perkemahan. Mungkin itu miliknya. Dengan tangan gemetar, Siska mengeluarkan kalung perak dari sakunya dan mengangkatnya ke udara. Mata perempuan itu menatap kalung itu dengan penuh emosi. Perlahan, ia tersenyum, lalu berbisik, "Terima kasih." Seketika kabut mulai menghilang. Pepohonan yang semula terasa berubah kini kembali ke tempat semula. Jalan setapak yang mereka kenali kembali tampak jelas di hadapan mereka. Tanpa membuang waktu, mereka berlari secepat mungkin, menuruni gunung hingga akhirnya mencapai pos pertama. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di desa, tubuh mereka terasa ringan, seolah beban yang menghantui mereka telah pergi. Mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apa? Kita berhasil? Bima bertanya dengan suara bergetar. Guntur mengangguk pelan. Sepertinya, kita baru saja membebaskannya. Mereka menatap ke arah puncak gunung yang kini tampak sunyi. Meskipun mereka telah selamat, mereka tahu bahwa Gunung Sagara akan tetap menyimpan misteri yang tak semua orang bisa pahami. Dan mereka tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Setelah berhasil turun dari gunung, mereka merasa lega, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka. Mereka duduk di pos pendakian, napas masih memburu, tubuh lelah dan dipenuhi debu serta keringat. Kita selamat, bisik Siska, hampir tidak percaya.
Dika mengangguk pelan tapi matanya masih terpaku pada jalur yang baru saja mereka tinggalkan. Tapi ada yang aneh, kenapa dia membiarkan kita pergi? Bima yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Mungkin karena kita mengembalikan kalungnya. Rani menggigit bibirnya. Atau mungkin kita memang tidak seharusnya ada di sana. Guntur meneguk air dari botolnya, lalu menatap teman-temannya. Dengar, kita berhasil keluar, dan itu yang terpenting. Aku nggak peduli sama alasan di baliknya. Aku cuma ingin pulang. Mereka semua mengangguk, namun perasaan tidak nyaman masih menggelayuti mereka. Apakah benar mereka sudah bebas? Ataukah masih ada sesuatu yang mengikuti mereka? Saat mereka hendak meninggalkan pos, seorang pria tua yang duduk di depan warung memandangi mereka dengan ekspresi tajam. Kalian berhasil turun, katanya. Mereka berhenti melangkah. Dika menoleh. Maksudnya, Pak? Pria itu menghela napas panjang. Banyak yang naik, tapi sedikit yang turun dengan selamat. Mereka saling pandang. Rani dengan suara gemetar bertanya, "Pak, sebenarnya siapa perempuan itu?" Pria tua itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Dia dulunya pendaki, sama seperti kalian. Tapi dia tak pernah kembali. Ada yang bilang dia tersesat, ada yang bilang dia dibawa oleh penghuni gunung. Sejak saat itu, rohnya tetap berada di sana, mencari jalan pulang. Hingga ada yang membantunya." Siska merinding. "Dan kita membantu membebaskannya." Pria itu tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. "Yang jelas kalau kalian sudah turun dengan selamat, jangan pernah kembali." Guntur menghela napas dan menepuk bahu Dika. "Ayo pergi." Mereka berjalan menuju kendaraan yang akan membawa mereka pulang. Langit mulai cerah, kabut yang menyelimuti gunung perlahan memudar. Mereka menatap puncak Gunung Sagara untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi bayangan di balik pepohonan. Hanya ketenangan yang menyelimuti, seolah gunung itu telah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mereka tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Beberapa bulan setelah pendakian mereka ke Gunung Sagara, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Dika, Guntur, Siska, Rani, dan Bima berusaha melanjutkan hidup mereka, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun di lubuk hati masing-masing, mereka tahu bahwa pengalaman di gunung itu telah mengubah mereka selamanya. Dika kembali ke rutinitasnya sebagai mahasiswa, tetapi setiap malam ia terbangun oleh mimpi yang sama. Suara langkah kaki di balik pepohonan, bayangan yang bergerak di sudut matanya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Siska yang dulu ceria kini lebih pendiam. Kadang-kadang ia merasa ada seseorang yang mengamatinya dari kejauhan. Meski setiap kali ia mencari sumbernya, ia hanya menemukan kehampaan. Bima mulai mengalami insomnia. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan-bisikan samar, seakan-akan gunung itu masih memanggil namanya. Rani yang paling sulit melupakan semuanya. Ia sering duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam, mengingat kembali wajah perempuan di gunung itu. Ia tidak pernah lagi mendaki. Guntur, yang paling rasional di antara mereka, mencoba mengabaikan semuanya. Ia memilih untuk tidak membicarakannya lagi. Tetapi suatu malam, saat ia berkendara sendirian melewati jalanan sepi, ia melihat sesuatu di kaca spionnya. Sebuah sosok berdiri di tengah jalan, menatapnya. Ia menoleh ke belakang. Jalanan kosong, tidak ada siapa-siapa. Gunung Sagara telah melepaskan mereka. Tapi apakah gunung itu benar-benar melupakan mereka? Ataukah sesuatu masih mengikuti mereka dalam bayang-bayang? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah misteri dan horor lainnya. Bagikan pengalaman serammu di kolom komentar. Siapa tahu ada cerita yang lebih mengerikan dari ini.